adik-adik. Nah, kembali lagi di YouTube channel Maya Kristiani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar audit lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe ya. Nah, kita masuk di definisi audit lingkungan. Jadi, audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan. Audit lingkungan merupakan salah satu alat untuk memverifikasi secara objek upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan formasi lingkungan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada menurut United States Environmental Protection Agency, audit lingkungan adalah suatu pemeriksaan yang sistematif terkondokumentasi secara periodik dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktik yang berkaitan dengan penataan kebutuhan lingkungan. Nah, di sini ada dua tujuan dari audit lingkungan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kondisi lingkungan dari suatu perusahaan atau kegiatan dan mengukur kinerja lingkungan suatu kegiatan. Nah, yang kedua, menjadikan audit lingkungan sebagai suatu cerminan atau potret tentang kinerja perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan. Nah, di sini ada 4 kegunaan dari audit lingkungan. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan penataan perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan. Nah, misalnya standar emisi, limbah udara. Yang kedua, dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar, prosedur operasi, prosedur pengelolaan lingkungan, termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan, serta rencana perusahaan pada proses produksi. Nah, yang ketiga, jaminan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penolong, identifikasi melalui proses daur ulang, atau penerapan produksi bersih dan efisiensi energi. Selanjutnya, manfaat audit lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi resiko lingkungan. Nah, yang kedua, menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian operasi pemerintah. Nah, yang ketiga, menghindari kerugian finansial untuk tujuan akuisisi perusahaan lain. Yang keempat, menghindari adanya sanksi hukum karena pelanggaran peraturan perundang-undangan dan standar-standar lingkungan. Nah, yang terakhir, meningkatkan kepedulian staf suatu perusahaan atau unit usaha organisasi terhadap kebijakan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, ruang lingkup audit lingkungan. Yang pertama, sejarah terdirinya organisasi, zona lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan isu-isu lingkungan yang terkait. Nah, yang kedua, perubahan rona dan kualitas lingkungan sejak kegiatan dibangun sampai dengan waktu pelaksanaan audit lingkungan. Nah, yang ketiga, penggunaan inputan sumber daya alam termasuk energi, proses produksi,
produk yang dihasilkan, dan limbah-limbah yang dihasilkan. Nah, yang keempat, identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia. P3, serta potensi pencemaran dan kerusakan yang mungkin akan timbul. Yang kelima, kajian risiko lingkungan. Nah, yang keenam, penataan terhadap perizinan, standar-standar, dan pengelolaan B3 dan limbah B3. Yang terakhir, penataan terhadap hasil AMDAL. Nah, di sini ada jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama ada audit penataan. Audit penataan adalah proses pemeriksaan dan mengevaluasi sistem atau kondisi suatu organik untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, yang kedua ada audit manajemen. Nah, audit manajemen adalah proses sistematis dan independen untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sistem manajemen suatu organisasi. Nah, yang ketiga ada audit produksi bersih dan mineral limbah. Merupakan proses sistematis untuk menilai dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Nah, selanjutnya ada audit konversi air. Audit konservasi air adalah proses sistematis untuk menilai penggunaan air dalam suatu perusahaan atau organisasi dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsumsi air secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada audit konservasi energi. Audit konservasi energi adalah proses sistematis untuk menilai penggunaan energi dalam suatu perusahaan atau organisasi dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsumsi energi secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada audit pengotoran atau kontaminasi. Audit pengotoran adalah proses sistematis untuk menilai dan mengidentifikasi potensi sumber pencemaran atau kontaminasi di area operasional suatu perusahaan, baik di dalam maupun di luar gedung. Yang selanjutnya ada audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi sistem di suatu perusahaan dengan tujuan menemukan potensi bahaya dan risiko serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada audit perolehan. Audit perolehan adalah proses sistematis untuk menjaga dan memeriksa proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Di sini ada 3 tahapan pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pra-audit, yang ketiga kegiatan lapangan. Nah, kegiatan lapangan meliputi pertemuan atau pendahuluan, yang kedua pemeriksaan lapangan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengujian, yang kelima evaluasi hasil temuan, yang keenam pertemuan akhir, yang keenam pasca audit. Nah, kesimpulan materinya yaitu audit lingkungan adalah proses evaluasi sistematis yang menilai ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan dan standar yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun kebijakan internal perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian kebijakan usaha. Audit lingkungan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.